Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video yang akan direaction pada hari ini, tidak hanya milik pertahanan terkuat, tetapi Indonesia juga memiliki industri pertahanan terkuat se-ASEAN. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang baru saja terjumpa channel aku, ucapkan selamat datang ke channel aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku, dan juga kepada subscriber kepada viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok video yang akan di-reaction pada hari ini, dia berdurasi dalam 8 minit dan judul dia tidak hanya miliki pertahanan terkuat, Indonesia juga memiliki industri pertahanan terkuat se-ASEAN. Mantap guys. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video kita pada hari ini. Jom guys. Guys, minum. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Sahabat Bagi-Bagi, sepertinya sudah tak perlu ditegaskan lagi jika pertahanan Indonesia kini menduduki peringkat 16 dunia menurut Global Firepower. Bahkan dengan peringkat itu, negara kita ini berhasil mengungguli Australia dan Israel. Bayangkan, negara maju dengan dukungan penuh dari Barat pun nyatanya bisa kita kalahkan bos. Namun tetap saja, pencapaian itu belum cukup untuk Indonesia, masih banyak yang harus dibenahi ke depannya jika ingin menjadi negara maju sekelas Paman Sam dan negeri beruang merah. Sobat Bagi-Bagi, peringkat 16 dunia itu pun membawa Indonesia menjadi negara dengan pertahanan terbaik di ASEAN. Meskipun militer Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, namun tetap saja, anggaran pertahanan terbesar sampai saat ini masih dikantongi Singapura. Namun perlu diingat, menjadi kekuatan militer terbesar di ASEAN tak terlepas dari kemampuan anggota TNI yang handal dan memiliki kualitas tinggi. Di samping itu jumlah persenjataan yang kita punya pun ikut menjadi patokan bos. Apakah sampai di situ? Tentu saja tidak. Kekuatan suatu negara juga ikut didukung dengan kemampuan mereka memproduksi alat pertahanannya sendiri. Bahkan bisa dikatakan, industri pertahanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kekuatan pertahanan suatu negara, apalagi di era modern seperti sekarang ini. Nah sobat sekalian, jika melihat kondisi nyata Indonesia, saat ini industri pertahanan kita perlahan mulai maju pesat. Contoh saja PT PAL, belum lama ini mereka berhasil mendapatkan lisensi kontrak untuk membuat kapal perang super canggih fregat Arrowhead 140. Tak sampai di situ, sekarang ini pun PT PAL telah mampu membangun kapal selam untuk Indonesia secara mandiri. Hal yang sama belum tentu dapat dilakukan oleh industri pertahanan negara-negara tetangga kita di ASEAN bos. Admin mengatakan demikian karena faktanya, negara-negara di kawasan ASEAN juga acap kali kedapatan membeli produk kapal dari Indonesia. Apakah sampai di situ saja? Tentu tidak. Untuk matra darat, PT Pindad juga berhasil menciptakan berbagai alutsista canggih seperti Rantis dan tank medium. Dan yang tak kalah tersohor, tentu saja senapan-senapan buatan Pindad yang juga diminati Amerika. Lalu di matra udara, industri pertahanan Indonesia juga tak kalah jempolan. Ada PT DI yang telah mampu membuat berbagai macam pesawat yang juga diminati oleh banyak negara. Bahkan pasarnya bukan lagi ASEAN, melainkan sudah sampai ke Afrika. Nah dari sini terlihat sudah bukan bahwa industri pertahanan Indonesia memang terbaik di ASEAN? Sahabat Bagi-Bagi, admin tak asal bicara ya. Meskipun industri pertahanan kita tak masuk 100 besar terbaik di dunia,
Namun kalau kita perkecil skalanya, seperti di ASEAN, Indonesia masih lebih unggul. Bahkan tercatat, sudah ada lebih dari 100 perusahaan pertahanan yang bercokol di Indonesia, jelas suatu hal yang patut dibanggakan. Mulai dari yang swasta hingga milik negara, semua bersinergi membangun pertahanan yang kuat di kemudian hari. Hal ini juga turut diungkap Menhan Malaysia, di mana ia menyatakan bahwa untuk saat ini galangan kapalnya masih kurang cakap dalam membuat kapal perang, sehingga mereka tertinggal jauh dengan Indonesia. Itu hanya satu bukti saja, bukti lainnya, tentu bisa dilihat dari seberapa seringnya negara-negara tetangga kita ini melirik produk pertahanan Indonesia. Hal kecil itu membuktikan bahwa produksi RI juga mampu bersaing. Contoh saja P6 ATAF, rantis buatan Indonesia itu pun mendadak disorot media asing lantaran kualitasnya yang jempolan. Jadi tak salahkan jika industri pertahanan Indonesia memang terbaik di kawasan? Nah sobat sekalian, meski demikian, Indonesia harus terus meningkatkan kualitasnya agar sewaktu-waktu dapat setara dengan AS atau negara-negara maju di Eropa. Kita boleh berbangga dinobatkan jadi yang terbaik di ASEAN, namun kedepannya tentu Indonesia ingin menjamah level yang lebih tinggi lagi kan? Lantas bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ya. Wassalam. Memang tidak dapat dinafikan guys. Kalau kita tengok Indonesia ni merupakan antara negara ke-16 yang terkuat di dunia. Ke-16. Dan kalau kita tengok di Asia, Indonesia memanglah antara negara yang paling terkuat. Dan kalau kita tengok, jika sesebuah negara itu dinilai mampu memiliki pertahanan terkuat, di mana industri pertahanan dalam sesebuah negara itu juga memainkan peranan yang paling penting. Kita dapat nampak sebenarnya di apa yang ada di Indonesia, di mana bukan hanya pertahanan di Indonesia sahaja kuat, tetapi dalam aspek dalaman, iaitu apa yang diartikan dalam aspek dalaman itu adalah dalam industri pertahanan di Indonesia sendiri. Dikabarkan industri pertahanan di Indonesia memiliki lebih daripada 100 lebih industri pertahanan di Indonesia yang didaftarkan, yang mampu untuk menyumbang kepada pertahanan di Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, tidak hairan dah kenapa Indonesia mampu untuk mendirikan alat-alat alutsista sehingga ke dalam sistem sekarang ni. Sebab Indonesia banyak sekali menghasilkan menswastakan industri-industri pertahanan di Indonesia, dan setiap industri pertahanan di Indonesia itu mampu dikenali di seluruh dunia guys. Dan kalau kita tengok 1 tahun, 2 tahun, setiap tahun Indonesia mampu untuk menghasilkan sebesar-besar alat alutsista dan sekecil-kecil sistem. Jadi tidak hairanlah kenapa Indonesia begitu pesat ataupun begitu drastik sekali pembangunan dalam aspek pertahanan militer di Indonesia. Dan tidak mustahil beberapa tahun ke hadapan Indonesia ni mampu menjadi salah sebuah negara yang mampu untuk memproduksikan alat alutsista. Mantap guys. Guys, sebenarnya betul lah pendapat orang bahawa jika kita mahu menilai kekuatan pertahanan dalam sesebuah negara, kita tengok industri pertahanan apa yang ada di dalam negara itu.
Dan kalau kita tengok Indonesia terbukti. Di mana kalau kita tengok Indonesia memiliki pertahanan terkuat. Kalau kita tengok di dunia, Indonesia berada di kedudukan ke-16 terkuat. Dan kalau kita tengok di Asia, Indonesia merupakan salah sebuah negara yang terkuat. Dan apabila kita berbalik kepada industri pertahanan apa yang ada di Indonesia, memang cukup banyak guys. Dikatakan lebih daripada 100 industri pertahanan di Indonesia yang mampu untuk menghasilkan, mampu untuk memproduksikan, mampu untuk mencipta sebesar-besar alat alutsista dan sekecil-kecil sistem alutsista. Kini Indonesia mampu untuk memiliki semua itu. Mantap. Itu bukan aku baca teks ya guys. Itu adalah daripada kata hati. Kata hati. Tapi guys, itu betul. Memang realiti apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Dan kita dapat nampak sekarang bahawa PT PAL, PT Pindad, PT Digantara dan banyak lagi PT yang lain di Indonesia yang mudah dikenali di seluruh dunia guys. Bayangkan, aku bagi contoh yang terdekat, di mana PT PAL pada masa kini telah membuat satu jalinan kerjasama bersama dengan Turki di dalam pesawat tempur CN-235, di mana pihak Indonesia iaitu pihak PT PAL Indonesia telah membuat kerjasama bersama dengan Turki untuk membangunkan pesawat itu. Dan kalau kita tengok PT PAL ada lagi buat kapal selam, dan kalau kita tengok PT Digantara pun ada menjalin kerjasama bersama negara-negara di luar, dan PT Pindad pun ada menghasilkan dan membuat kerjasama bersama dengan negara-negara di luar. Jadi tidak mustahil lah kenapa Indonesia dinobatkan memiliki pertahanan yang terkuat dan juga memiliki industri pertahanan di Indonesia. Memang betul lah. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.